Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Siap untuk belajar fisika? Oke, pagi ini kita belajar arus listrik bagian pertama. Untuk arus listrik bagian pertama, ada 4 topik yang mau kita bahas. Yang pertama, kuat arus listrik, hambatan dalam penghantar, hukum Ohm, dan rangkaian hambatan. Oke, kita mulai dari arus listrik, kuat arus listrik. Kuat arus listrik kita nyatakan dengan I. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematis, kuat arus kita nyatakan I, banyaknya muatan kita nyatakan Q tiap waktu, T. Q, muatan itu satuannya kolom per waktu sekon. Kolom huruf besar per sekon inilah yang disebut dengan ampere. Kita singkat dengan A besar. Oke, kita masuk yang topik kedua, yaitu hambatan dalam kawat penghantar. Oke. Kalau kita gambarkan sebuah hambatan, itu bentuk panjang, ini panjangnya L, memiliki rho, hambat jenis, menyatakan jenisnya, kemudian ini ada luas penampang. Besarnya hambatan dalam penghantar kita nyatakan secara matematis dengan R. Jadi simbolnya R ya. R sama dengan rho kali L per A. Satuan R ini ohm. Kita simbolkan seperti ini, omega. Oke, catatan atau NB. R sama dengan hambatan luar, F hambatan, kemudian rho, hambatan jenis, satuannya ohm, meter, kemudian L, panjang kawat penghantar, satuannya meter, kemudian A, luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Nah, dari rumus R sama dengan rho L per A dapat kita simpulkan faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan dalam kawat penghantar yaitu ada 3. Yang pertama, hambat jenis rho. Jadi ini menunjukkan jenis kawatnya. Jadi yang paling bagus itu adalah tembaga. Yang kedua, panjang kawat. Berbanding lurus, semakin besar panjang kawat, maka R-nya juga semakin besar. Dan yang ketiga, luas penampang. Luas penampang berbanding terbalik. Semakin besar A, maka R-nya semakin kecil. Sampai sini bisa dipahami ya anak ibu? Oke, kita masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu hukum
Ohm. Hukum Ohm lah nanti yang paling banyak kita gunakan. Hukum Ohm ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara tegangan V, kuat arus I, dan R. Secara matematis V sama dengan I dikali R. Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Maka dari sini I sama dengan V dibagi R. Dan R sama dengan V dibagi I. Oke, kita buat catatan NB. Nah, perlu botoon. I kuat arus, satuannya ampere. V tegangan, satuannya volt. Kemudian R hambatan, satuannya ohm. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kita masuk bagian yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan. Kalau ada bahasa rangkaian, berarti hambatannya lebih dari satu. Oke, rangkaian hambatan ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian seri, kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian seri ini berarti hambatan disusun secara berderet atau berurutan. Kalau untuk rangkaian paralel, maka hambatan disusun secara sejajar. Bisa dibedakan ya. Kalau dia rangkaian seri disusun secara berderet atau berurutan, dan rangkaian paralel disusun secara sejajar. Kita masuk ke yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri kita susun secara berurutan. Ini gambar resistor hambatan, lihat simbolnya. Kita buat ini arrow yang pertama. Habis yang pertama langsung kedua, langsung ketiga, berderet atau berurutan. Ujung-ujungnya supaya gampang kita buat dengan A dan B. Yang pertama kita lihat sifatnya adalah hambatan pengganti. Karena dia rangkaian seri, maka pengganti seri RS. Kalau dia pengganti seri, langsung jumlah R1 tambah R2 tambah R3. Tergantung berapa banyaknya nanti hambatan di soal, langsung ke jumlah. Yang kedua, yaitu prinsip seri. Prinsip seri, ingat, kuat arus sama. Kuat arus sama. Ingat ya, kuat arus sama. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini hambatan pertama R1, hambatan kedua R2, hambatan ketiga R3. Kita hubungkan dengan sumber arus atau sumber tegangan. Ini E atau boleh V. R1, R2, R3. Ini tadi ujung A dan ini ujung B. Ingat, ada kutub panjang, kutub pendek itu menunjukkan dia sumber
tegangan. Kutub panjang ini kutub positif, kutub pendek kutub negatif. Kuat arus itu mengalir dari kutub panjang. Jadi ini I. Karena dia satu kesatuan, maka ini kita buat I sistem atau I total. Dari positif mengalir sampai ke R1. Maka di sini mengalir I1. Di R2 mengalir I2, di R3 mengalir I3. Jadi sesuai dengan prinsip seri, kuat arus sama. Kuat arus sama, maka I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Bisa ya? Karena dia arus sama, ingat, arus sama, maka rangkaian seri ini disebut rangkaian pembagi tegangan. Oke, kita kembali ke gambar. Oke, di sini tegangannya ini disebut tegangan total. Oke. Arus mengalir ke hambatan sesuai hukum Ohm I kali R. Maka di ujung-ujung ini, oke, Ibu buat panah, ini akan ada timbul tegangan 1. Di ujung-ujung yang kedua, timbul V2. Di ujung-ujung yang ketiga, timbul V3. V1, V2, V3 ini berasal dari pembagian total. Maka yang tegangan total dibagi kemari, maka dikatakan pembagi tegangan. Pembagi tegangan, maka VAB atau V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel disusun secara berderet. Oke, ini kok berderet? Susun secara sejajar. Ini hambatan pertama, jangan langsung di sampingnya, tapi buat di bawahnya supaya nampak sejajar. R2, R3. Saya ini ujung-ujung titik A, ujung-ujung titik B. Kita hubungkan dengan sumber tegangan. Dengan langkah pertama, kita analisa arusnya. Ini sumber tegangan V atau E, kutub positif panjang, kutub pendek. Ingat, aliran arus itu dari kutub positif, I atau I total. Sampai ke A dibagi 3 cabang. Bisa ya? Ini I1, I2, dan I3. I1 dengan R1, maka di sini akan muncul V1, di ujung-ujung yang kedua muncul V2, di ujung-ujung yang ketiga muncul V3. Oke, kita lihat yang pertama. Hambatan pengganti paralel atau RP. Kalau di seri tinggal dijumlah, kalau di sini dibuat seper. Seper RP, seper R1, tambah seper R2, tambah seper R3. Kalau di seri ada prinsip seri, maka di sini ada prinsip paralel. Prinsip paralel, tegangan sama. Tegangan sama, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total.
Dan yang terakhir, karena dia paralel, tegangan sama, maka disebut juga sebagai rangkaian pembagi arus. I1 dijumlah dengan I2 dijumlah dengan I3, ini akan sama dengan I total. Bisa ya anak ibu? Oke, sampai sini materi kita. Nanti ibu lanjut dengan video kedua berisi contoh soal. Oke, selamat pagi. Tapi sebelumnya ibu dekatkan biar bisa kamu screenshot untuk catatan. Pagi.